syurut. Itu dengan 4 syarat. Yang pertama, ayyakuna qalilan, bahwasanya kita berwudu misalnya di ember ya. Di embernya itu qalil di sini maksudnya itu aiduna kullatin, di bawah 2 kullah, yang insyaallah nanti akan kita kaji di sesi terakhir insyaallah. Nah, seberapa banyak 2 kullah itu berapa misalnya itu akan kita kaji supaya sesi ini tidak bercampur dengan sesi yang lainnya. Yang pertama, ayakuna qalilan, sedikit dia airnya itu di dalam ember tersebut. Terus kemudian kita gunakan berwudu. Nah, nanti air yang kita gunakan berwudu ini, percikan-percikan yang masuk lagi ke dalam bejananya, nah air tersebut bisa kita kategorikan menjadi air musta'mal. Cuman masih ada 3 syarat yang lain. Syarat yang kedua, ayyasta'mila fima la budda minhu. Air ini, ember ini, itu harus kita gunakan pada sesuatu yang wajib. Misal, kita berwudu dengan air ini itu untuk sholat. Sholat kan fardu. Nah, air yang kita gunakan untuk misalnya untuk sholat, terus kemudian air yang terpercik dari tubuh kita masuk ke dalam ember ini, maka hati-hati. Air yang ada di dalam ember ini sudah tidak bisa pakai bersuci lagi. Kalau dipakai mandi masih bisa. Cuman kalau untuk bersuci, untuk beribadah misalnya, untuk sholat misalkan, atau untuk mengamalkan sunnah misalnya, mengaji misalnya, itu maka air ini sudah tidak bisa dipakai bersuci lagi. Syarat yang ketiga, air fosilah anil ka'u. Air ini yang kita pakai bersuci itu percikannya harus memang benar-benar terlepas dari anggota tubuh kita. Kita nih bersuci, kita basuh muka, air percikan wajah kita ini masuk ke dalam ember ini tadi. Maka air yang terpercik, yang terlepas dari anggota tubuh kita, itu airnya sudah dikategorikan air musta'mal. Beda halnya, air itu masih mengalir di tangan kita misalkan, atau wajah kita, terus kemudian kita masukkan lagi ke ember misalnya. Nah, itu airnya nggak musta'mal, karena syaratnya mengatakan bahwasanya air musta'mal itu adalah air yang setelah kita berwudu itu airnya terpercik atau jatuh misalnya, kan menetes dari tubuh kita masuk lagi ke embernya. Nah, itu yang dimaksud air musta'mal. Syarat yang ketiga, an la yanwiya al-i'tiraf. Al-i'tiraf itu apa? Al-i'tiraf itu adalah di saat kita berwudu ya, ini kan bejana misalnya, kita nggak pakai gayung, tapi langsung aja kita masukin, kita celupkan tangan kita ya, kita masukkan, itu kita nggak ada niat i'tiraf di dalam hati kita. I'tiraf itu apa? I'tiraf itu adalah niat untuk menyelangkan tangan, bukan niat untuk berwudu. Kalau niat kita untuk berwudu di dalam ember ini, maka jelas air yang kita pakai ini setelah kita ambil, terus kemudian kita pakai bersuci, sebelum kita masukkan tangan kita kan airnya menetes nih. Air yang terlepas dari tubuh kita tadi kan saya sampaikan bahwasanya itu adalah air musta'mal. Nah, kan tetesan yang sebelum kita masukkan air kita untuk berwudu di bagian kepala mungkin, terus kemudian tertetes, maka air menjadi musta'mal. Nah, maka untuk menghindari supaya air ini tidak menjadi air musta'mal, itu adalah dengan kita menggunakan wadah yang lain. Kita menggunakan wadah yang lain dengan cara kita pisahkan terlebih dahulu ke wadah yang lain. Oke, seperti misalnya ada gayung, terus kemudian kita pakai berwudu. Nah, kita pakai berwudu dan diniatkan di dalam hati bahwasanya kita pakai air ini untuk kita masukkan tangan kita itu bukan untuk berwudu, tapi untuk hanya membasuh saja, seperti itu. Maka air yang nanti netes ke dalam itu tidak dikatakan bahwasanya airnya air musta'mal. Bisa dipahami? Atau mungkin masih ada remang-remang gitu ya, bayang-bayang abu-abu misalnya, mungkin bapak-bapak. Insyaallah ya, paham ya. Nah, maka setelah masih abu-abu ya. Baik. Baik, bahwasanya air musta'mal ini tadi saya katakan bahwasanya itu bisa dikategorikan air musta'mal itu dengan 4 syarat. Nah, syarat yang pertama itu bahwasanya bejana yang kita gunakan itu tidak bisa menampung air yang banyak, airnya sedikit. Itu syarat pertama. Yang kedua, air stamina bima lalu dari air ini harus kita gunakan untuk bersuci
untuk kita kerjakan hal-hal yang fardu. Kita mau bersuci dengan niat saya ini mau sholat, kita gunakan air wajana ini untuk berwudu misalnya. Nah, itu air yang kita pakai ini bisa kategorikan, bisa kita masukkan ke air mustamal apabila tadi kita ingin gunakan untuk sholat tadi. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, air fasila min al-wudu. Air yang kita pakai bersuci dari ember ini, itu airnya masuk lagi ke dalam ember ini. Maka tetesan air ini yang masuk ke dalam ember ini itu bisa menjadi air wudu. Kata guru saya, Abdullah Al-Hamid, wakil rektor di sana, waktu mengajar kami fikih air itu, bayangkan air musta'mal ini seperti air kopi. Jangan air najis, kalau air najis tentu tidak boleh lagi zatnya karena sudah najis. Tapi bayangkan seperti air kopi misalnya. Maka bayangkan tetesan dari tubuh kita itu seperti air kopi. Kalau semisalnya netes ke dalam air yang di bawah 2 gula ini, sekiranya misal kopi misalnya kita teteskan 2-3 tetes masuk ke dalam ember, itu sekiranya berubah nggak dari warnanya, dari rasanya, dari baunya? Misalnya 2-3 tetes misalnya nggak berubah kan? Nah, itu apa kata beliau itu dengan ketidakperubahan ini, itu kata beliau tidak berubah tohirnya. Tapi karena dia musta'mal tadi, kita membayangkan ini seperti air kopi ini supaya mudah saja kita memahaminya. Maka karena tadi airnya itu air musta'mal masuk ke dalam ember itu, maka langsung kita kategorikan airnya air musta'mal. Tidak bisa kita pakai untuk berwudu lagi. Tapi kalau kita pakai untuk mencuci misalnya, untuk mandi misalnya, itu masih boleh-boleh saja. Seperti itu. Nah, inilah yang disebut air musta'mal. Ibu gimana? Paham ya? Insyaallah ya. Wal mutaghayyir bima khalaqahu min al-zahira. Nah, masih di dalam kategori yang sama. Terus kemudian wal mutaghayyir, dan air yang berubah bima khalaqahu min al-zahira, dengan sesuatu yang tercampur dengannya tapi satu zat. Zatnya sama-sama suci. Yaitu airnya air kopi tadi itu yang tadi saya sampaikan, air teh misalnya, cuma berbeda dengan air musta'mal. Kenapa? Karena air kopi ini dia zatnya sama, namun apabila kita teteskan misalnya, saya teteskan 1-2 tetes ke air ini dan tidak berubah misalnya, saya tahu bahwasanya air ini sudah tercampur air kopi, tapi saya sampaikan kepada Bapak, Pak, ini airnya menurut Bapak ini air apa? Katanya air putih. Ada yang satu lagi air minum katanya. Maka disebut air apa ini tadi? Disebut air mutlak di kategori pertama tadi. Air mutlak tadi hukumnya apa? Wahirun mutahhirun. Bagi bapak-bapak yang menganggap air ini adalah air putih, maka pada saat itu air ini pun hukumnya menjadi wahir mutahhirun. Karena apa? Karena bapak-bapak tadi itu mendefinisikan air ini itu dengan nama yang tidak sama. Dia mutlak, terlepas dari ikatan-ikatan yang mengikat dia. Beda halnya kalau saya campurkan air kopi agak sedikit banyak, berubah dia jadi warna hitam. Jadi saya sampaikan, Pak, ini airnya apa? Air kopi ini. Sampaikan lagi air kopi. Jadi terikat namanya itu. Jadi sudah tidak mutlak lagi. Nah, air yang sudah tidak mutlak lagi itu hukumnya termasuk di kategori ketiga ini. Wahirun ghairu mutahhir. Dia suci. Ya, pasti kita katakan suci. Kalau enggak bisa kita minum air kopi ini kan ya. Ghairu mutahhir, tapi sayang tidak bisa kita pakai untuk bersuci. Itu kategori yang ketiga. Terus kemudian kategori yang terakhir, goma najis, air najis. Nah, air najis ini gampang kita memahaminya, karena sesuatu apapun yang tercampur dengan najis itu hukumnya pasti najis. Karena ada kaidah idza istama'a haram wal halal ghuliba al-haram. Kalau ada ada bejana yang halal misalnya diisi air, terus kemudian di dalamnya itu ada air yang halal, terus kemudian ada zat yang najis. Najis kan haram, maka kita hukumi haram langsung. Karena di dalam kaidah menyebutkan apabila halal dan haram itu menyatu, ada di satu tempat, ghalibal haram, maka menangkanlah haram. Maka langsung hukumi
benda tersebut haram. Misal dimakan pun begitu juga. Misalnya ada bakso misalnya, di dalam bakso itu adonnya itu misalnya itu ternyata ada najisnya, misalnya bangkai lalat nggak sengaja masuk tergiling misalnya, nah, itu tuh kita kategorikan haram walaupun sedikit karena ada unsur haramnya mengikuti kaidah yang tadi. Air najis itu, balik lagi, air najis itu adalah wa huwa alladhi hadatsa fihi najasa wa huwa duna qullatin. Air najis itu adalah air yang di mana air tersebut itu kejatuhan najis dan air tersebut keadaannya di bawah 2 kula. Nah, 2 kula itu apa sih 2 kula itu? 2 kula itu kata Imam Al-Razi mengatakan bahwa 2 kula itu adalah air yang ukurnya itu sekiranya konsumnya litrin bil Baghdad. Kurang lebih itu 500 pon orang Baghdad. Kalau diliterkan, kita ukuran mengikuti ukuran Indonesia itu kurang lebih 216 liter ala khilaf. Walaupun memang ulama-ulama khilaf, ada yang disebut 212, ada 213, cuman kita mengambil al-akbar, mengambil yang hitungan paling banyak 216 liter, kurang lebih seperti itu. Itulah kategori-kategori yang bisa kita klasifikasikan, bisa kita kategorikan air yang 7 ini tadi bisa atau tidaknya kita pakai bersuci. Kalau misalnya airnya tidak tercampur dengan sesuatu, maka airnya disebut air netral. Tapi kalau misalnya andaikan air ini misalnya ada berubah sedikit saja, misalnya dari warnanya atau dari rasanya atau dari baunya, maka air ini masuk ke kategori ketiga. Kategori ketiga itu tadi adalah air yang berubah karena tercampur dengan sesuatu yang zatnya itu sama. Kayak kopi zatnya sama-sama suci, cuma tidak mensucikan. Kalau tercampur, maka air tersebut hukumnya yang awalnya bisa kita pakai bersuci, itu sudah tidak bisa kita pakai bersuci lagi. Wallahu a'lam bishawab.